Bicara ini, bicara itu, bicara apa saja hanya di Bicara. Obrolan tentang hari ini. Pak Faiz. Ya. Selamat datang buat Pak Faiz ya. Iya, selamat. Gimana kabarnya Pak hari ini? Ya, baik-baik saja. Baik-baik saja. Baik-baik saja. Oke. Sehat. Pak Haris ini lengkapnya siapa sih Pak? Nama saya lengkapnya? Faiz Al-Mu'tabar. Faiz Al-Mu'tabar. Ya. Itu yang ngasih siapa? Bapak Yang atau? ngasih bapak saya. Bapak ya? Iya. Dan itu di seluruh dunia tidak ada yang menyamai. Begitu ya? Iya, tidak ada yang menyamai. Oh. Saya cari di Google Faiz Al-Mu'tabar itu hanya satu. Oh. Iya. Hanya satu Hanya ya? satu. Jadi gampang sekali untuk menemukan Pak Faiz ini ya? Gampang. Dan memang orang suka nyari saya mudah. Terus kemudian ini Pak Faiz ini kan selaku yang saya tahu nih ya, selaku ketua di mana PP Pondok Pesantren mana itu Pak? Di Madinatul Quran. di Salah satu pengasuh. Pengasuh. Salah satu Pengasuh di Pondok Madinatul Quran. Iya. Terus kemudian jadi ketua koperasi juga ya Iya, di koperasi. Tarbiyatul Banin ya. Iya. Ini yang saya tahu ya Pak ya. Iya, iya. Terus kemudian jadi ketua apa lagi Pak? Ketua rumah tangga. Ketua rumah tangga. Ketua rumah tangga. Selain itu ada lagi Pak? Untuk ketua-ketua ini. Yang jelas memang sudah tua, Pak. Yang jelas. Oke. Iya. Guru juga ya Pak? Guru Iya, di guru. MTS Tarbiyatul Banin ya. Iya. Mengajar apa Pak? Saya mengajar itu ganti-ganti, Pak. Ganti-ganti ya? Ganti-ganti. Sejarahnya dulu itu mengajar pendidikan agama Islam. Pendidikan agama Islam. Iya. Kemudian di tengah perjalanan harus ganti matematika. Matematika. Iya, jadi 180 derajat. Iya benar sekali sih. Aku aja agak loh. Sejarah agama Islam kemudian berpindah ke matematika. Tapi masuk akal juga karena ada ini ya, kalau kita lihat sejarah agama Islam di situ ada Ibnu Khaldun ya kalau nggak salah. Iya, ada Ibnu Khaldun, ada siapa itu namanya Al-Khawarizmi. Yuk subscribe, like, share, and comment karena nggak ada salahnya kan? Al-Khawarizminya itu kan juga salah satu ini ya, tokoh Iya. di bidang matematika juga ya kan Pak. Iya. Iya masuk akal sih jatuhnya. Sebenarnya nggak masuk akal, cuman tak cari aja biar kayak masuk akal Iya. gitu. Terus kemudian umur berapa Pak? Sekarang saya sudah 47. 47 Iya, tahun. Sudah 47 tahun. 47 tahun. Iya. Oke, berarti istri Istri masih satu. masih satu. Istri masih satu. Iya. Bagus lah ya. Ada rencana buat nambah nggak? Insya Allah tidak. Tidak ya. Cari aman kayaknya. Oke. Iya. Terus kemudian berarti anak udah berapa nih Pak saat ini? Alhamdulillah dikaruniai 4 anak. 4 anak? Iya, 2 putra dan 2 putri. Oh, Alhamdulillah. keren. Jadi seimbang ya, Iya, antara putra 2 dan Iya, putrinya 2 seimbang ya. Terus kemudian ini pengen ini Pak, yang mungkin menarik nih. Silakan selama 42 tahun Pak Faiz ini hidup ya, saya bilang, iya. saya bilangnya hidup ya. Pasti ada proses nih kan. Iya. Nah, Banyak. kira-kira nih, aku pengen ngerti dari Pak Faiz untuk proses selama 47 47 ya. 47 tahun itu kira-kira ada proses yang menarik nggak Pak dari perjalanan hidup nih? Satu aja mungkin. Ada. Apa itu Pak? Jadi waktu itu tahun 2009. 2009. Iya. Heeh. Oh, bukan. 1999. Oke. Sampai 2000, ya. 99 ya. 20 oke. tahunan yang lalu. Iya. Berarti masih muda ya waktu itu ya? Masih muda. Udah nikah belum waktu itu? Belum. Oh belum, berarti kita ini bahas masa lajangnya Pak Faiz ya? Iya. Oke,
Tahun 99 ada apa Pak di situ? Jadi waktu itu saya habis kuliah itu jiwa muda, kepengen cari pengalaman. Ya, kita pergi waktu itu ke Batam. Ke Batam, ya, ke Batam. Ya. Ternyata di sana banyak pengalaman yang bisa jadikan pelajaran. Oh, oke. Iya, itu. Iya. Termasuk salah satunya yang saya ingat itu, saya waktu itu punya keyakinan pengorbanan atau penderitaan yang saya alami di Batam itu tidak akan sia-sia. Penderitaan malah Pak ya? Penderitaan. Iya, karena hidup di daerah orang. Oke, 99 di Batam di situ ada penderitaan yang mungkin jadi pengalaman. Iya. Itu apa Pak penderitaannya Pak? Waktu itu memang di sana kan banyak dari orang-orang perantau semua ya. Iya, Jadi benar. kita ibaratnya nggak ada kenalan atau ya sedikit lah. Iya, iya. Jadi betul-betul dituntut untuk mandiri. Mandiri, iya benar, Iya. benar. Dan ternyata tidak mudah itu. Oke, tidak mudah ya Pak. Berarti ke sana ada saudara atau ada teman kah di sana? Iya, sebenarnya ada paman. Ya. Oh, paman ya. Ya, ada paman. Oke, berarti paman. Terus di sana kerja apa Pak? Itu pernah karena idealisme saya sampai mengeluarkan diri dari sekolahan. Oh. Karena idealisme ya, mengeluarkan diri. Karena tidak sesuai dengan yang ada di hati nurani saya. Oke. Akhirnya saya kerja di pelabuhan, ngangkat kayu itu. Ngangkat kayu? Iya, bongkar kayu di kapal itu. Bongkar kayu di kapal? Iya. Oh, menarik sekali sih. Itu saya lakukan 2 bulan. Hanya 2 bulan? 2 bulan karena fisiknya kecil, akhirnya kalau dipaksa gak kuat. Enggak sih, enggak. Kalau menurut maksudnya teman-teman di sini kita bisa lihat kan, ini dari Pak Faiz ini enggak kecil lah, cuman agak kurang tinggi seperti itu Pak. Iya. Mungkin agak Iya. Maaf nih Pak sebelumnya, karena teman-teman yang satu hal yang teman-teman perlu tahu, Pak Faiz ini juga sebenarnya pernah jadi guru saya. Dia Pak Faiz ini adalah salah satu guru saya, cuman gini Pak, kita sepakati dulu aja sih Pak. Iya. Karena takutnya ini murid kok nggak sopan banget sama gurunya gitu loh. Nah itu kita sepakati dulu aja sih, karena saya yakin Pak Faiz bukan sosok guru yang bahasanya membedakan seperti itu sih. Jadi tingkat kesopanan kita Pak Faiz juga paham, karena saya tahu Pak Faiz ini jiwanya muda sekali. Iya, muda sekali Pak Faiz ini. Iya. Kita sepakati sih Pak, nggak apa-apa ya. Nggak masalah. Ini sudah profesional. Oke. Takutnya nanti kan ini muridnya kenapa nggak sopan, duduknya aja seperti itu. Malah kita bangga itu. Jadi, ya saya dulu waktu ngajar itu pernah gini. Dia di sini. Itu murid-murid saya gini. Coba kalian itu pasang cita-cita atau visi kalian itu ditulis besar. Di kamar tidur itu kira-kira kalau mau baringkan tubuh itu langsung tulisannya itu kelihatan gini gitu kan. Sehingga itu terbawa dalam bawah sadarnya ketika tidur Mas. Oke. Jadi ini sebelumnya saya mohon maaf lagi Pak, karena saya nanti ke depannya saya bakal jaga kesopanan saya. Karena sering saya lepas sopan kalau udah ngobrol asik kayak gini itu udah sopannya itu udah hilang. Kayak nggak ada batas, nggak ada jarak umur di antara kita sih Pak. Jadi sebenarnya kesopanan itu tidak harus munduk-munduk, tidak harus enggak ya. Kadang-kadang justru dengan keakraban itu batas-batas sekat itu bisa kita hilangkan, tapi bukan berarti kita mengecilkan atau meremehkan, tidak. Tapi karena justru untuk menghilangkan sekat itu biar lebih akrab. Gitu. Benar sih, benar. Oke, ini menarik nih Pak, masalah kesopanan nih kan. Pasti Pak Faiz di sini sebagai guru juga, sebagai pengasuh juga di pondok pesantren lagi. Itu
Nah, ini kan bab kesopanan sih, Pak. Kira-kira menurut Pak Faiz ini maksudnya dari zaman aku waktu masih kecil nih, jangan zamannya Pak Faiz waktu kecil, nanti kejauhan. Zamanku aja waktu kecil kayak yang kita ada guru kita lagi lewat, kita berpapasan di pinggir jalan kayak gitu kan. Terus kita diajarkan untuk misal kita lagi naik sepeda atau mungkin jalan kaki itu harus menyapa ini Pak. Menyapa atau kalau lagi naik sepeda itu harus turun sepeda terus menyapa kayak gitu, dituntun sepedanya. Nah, kira-kira untuk kesopanan era saat ini nih Pak. Jelas kan harusnya berbeda, nggak bisa kita samain dengan zaman dulu. Karena esensinya sekarang sudah berbeda sih Pak. Nah, itu menurut Pak Faiz kayak gimana sih? Iya, menurut saya memang kesopanan itu kan satu nilai yang tergantung dari situasi, dari kondisi, dari zaman, atau mungkin juga daerah yang satu dengan yang lain juga. Ketika mungkin dulu zaman jenengan waktu kecil itu kan memang seperti itu. Tapi sekarang kita mau nyari sepeda aja sudah susah. Sekarang nyari sepeda sudah susah. Sekarang kan rata-rata bukan susah sih Pak, tergolong mahal. Dulu itu sepeda berapa? Aku inget ya, 150.000 itu udah dapet Pak. Dulu ya kan, karena memang nilai nominal rupiah kita semakin tinggi apa semakin turun sih Pak kalau gitu? Semakin turun mungkin. Oke. Itu kan zaman dulu harga sepeda segitu, sekarang sepeda mahal sih Pak. Mahal, ya. 4 juta, 5 Justru juta. untuk orang-orang kaya ya, untuk gowes-gowes itu. Nah, lanjut lagi Pak, tadi sopanan Pak. Sehingga ketika anak-anak kecil kan sekarang sudah pada naik motor. Kalau naik motor itu memang kita harus menuntut untuk turun, kayaknya memang juga tidak pas juga ya. Jadi memang harus disesuaikan juga. Cuman saya lihat juga kesopanan anak-anak sekarang juga tidak kok terus hilang, enggak. Kita masih melihat itu anak-anak itu ketika ketemu sama orang tua atau guru di jalan kan sering kita lihat Assalamualaikum Bapak, kan masih seperti itu ya. Walaupun mungkin ketika naik motor cukup dengan mengangguk dan memelankan motor, mungkin kan sambil mengebel tapi pelan gitu. Saya pikir masih bagus lah untuk di daerah kita ya. Daerah kita ya masih alhamdulillah. Karena kan gini juga sih Pak, kadang aku menganggap bahwa proses mungkin ajaran orang-orang di zamanku waktu kecil itu bagus sih. Karena gini, di lain kita diajarkan untuk seperti itu, jadi kita ketemu dengan orang yang lebih tua daripada kita, kita itu kayak hormat gitu. Cuman saat ini kan anak kecil kadang, bukan anak kecil lagi sih, maksudnya yang tanggung-tanggung ya, usia-usia SMP kayak gitu udah yang apa sih, kadang ngobrol sama orang tua aja kasar banget Pak. Itu mungkin kalau dari pandangan Pak Faiz nih, karena saya yakin Pak Faiz punya pandangan terhadap bukan, kalau bahasa pesantrennya apa ya, takdim mungkin. Takdim itu ya. Takdim ya. Adab. Adab. Nah itu mungkin kayak gitu gimana Pak? Jadi sebenarnya ketika kita melihat mereka anak-anak itu, sebenarnya kita harus melihat kita dulu. Harus melihat kita dulu. Cermin. Jadi gini, jadi itu kan kalau di ajaran yang sudah jelas kita pahami, itu kan kita tidak bisa menuntut untuk mereka hormat kita. Tapi kan ada keseimbangan. Jadi yang kita pun harus kasih sayang kepada mereka. Jadi ketika kasih sayang itu kita sudah berikan enggak? Menghormati mereka juga menghargai sudah kita berikan enggak? Ketika itu belum kita tanamkan, itu mereka juga mungkin tidak punya pengalaman ya. Kan nggak pernah dikasih perhatian seperti itu. Akhirnya nggak tahu harus menghormati seperti apa gitu kan. Karena saya kemarin juga baca puisi itu kan seperti itu. Puisi? Iya, kemarin saya baca puisi. Yang puisi karya si Dorothy Launolten itu. Itu kan begitu. Jadi ketika anak itu dibesarkan dengan cemoohan, itu dia akan sama aja dengan dia belajar memaki. Jadi ketika kita sering menyemooh anak kecil, itu kita mendidik mereka untuk mereka pintar memaki orang. Jadi sebenarnya
harus kita dulu. Kita sudah bagus nggak dengan mereka, sehingga itu mereka akan belajar gitu. Keren nih, keren banget, keren. Berhubungan dengan puisi nih Pak, kira-kira Pak Faiz ini sedalam apa sih tentang puisi? Enggak hanya kemarin itu saya melihat di pesantren saya kan banyak anak-anak kecil ya, anak-anak kecil. Jadi itu kita pengen yang mengasuh, yang merawat itu dengan hati, dengan apa namanya jiwa, tidak hanya sekedar menganggap anak-anak itu benda ya, benda mati, tapi mereka itu adalah sesuatu yang punya jiwa, punya hati, punya pikiran. Iya benar-benar. Jadi harus itu. Sehingga saya kemudian ingat waktu saya kuliah dulu, itu ada dosen yang membacakan puisi tentang anak belajar dari kehidupannya, itu karya Dorothy Lawn. Iya. Itu. Saya baca itu betul. Ketika anak itu kita puji, itu dia mulai bisa menghargai dirinya. Tapi ketika kita caci maki, itu dia akan menyesali dirinya dan sebagainya. Jadi sebenarnya kita yang orang dewasa sebenarnya yang harus bisa memberikan ini dulu ya. Sehingga sebenarnya anak-anak itu efek sebenarnya, efek dari kita. Oke. Kan gini Pak, kalau masalah ini kan mungkin lebih ke kayak mendidik anak sih ya, mendidik anak prosesnya. Terus kemudian ada nih, saya yakin Pak Faiz juga pernah mengalami hal yang sama yang saya alami. Karena di mungkin eranya Pak Faiz dengan eranya saya kan itu agak meskipun jauh, cuman masih di satu range lah ya. Satu range. Yaitu ketika dulu kan waktu waktu nakal tuh Pak. Nakal tuh orang tua itu sambil ngomong, sambil ringan tangan. Nah itu kan yang saya pahami juga memang di zaman ajaran-ajaran Nabi waktu dulu itu ada yang harus seperti itu. Nah harus menggunakan metode seperti itu. Nah itu kan kayak bertolak belakang sekali nih Pak dengan zaman orang tua kita dulu dengan mengajarnya, dengan kekerasannya. Kalau bisa kita bilang kekerasan dong. Kalau saat ini ya. Tapi itu kan kalau diajarkan di anak-anak sekarang itu kayak bertolak belakang nih Pak. Itu gimana sih? Menurut saya tidak bertolak belakang. Jadi sebenarnya memukul ataupun memarahi ya. Itu sebenarnya diperlukan juga di dalam mendidik. Kita juga ingat itu di dalam Islam itu ketika kita menyuruh anak kita sholat itu kan pertama disuruh diingatkan ya. Cuman ketika sudah umur 10 tahun ya, itu kan bisa dipukul tapi tidak membahayakan. Tapi di situ memukulnya itu bukan dengan rasa benci, marah atau tidak suka dengan anak, tapi dia sayang, dia khawatir anaknya nanti ketika tidak dipukul itu nanti anaknya akan menjadi tidak baik. Jadi dari situ bukan karena benci sama anak, tapi karena sayang. Dan memukulnya juga memukul yang diajarkan oleh Nabi yang tidak membahayakan, yang mendidik lah seperti itu. Sebenarnya seperti itu. Iya sih. Kebanyakan kita kan justru memukul keras sambil ngomong yang tidak, yang seakan-akan menjustifikasi bahwa anak itu bodoh, anak itu jelek, anak itu sebagainya, dan itu menyakitkan hati anak. Iya sih Pak. Tapi menurut saya nih Pak, ini kan maksudnya dari pengalaman dari pengalaman. Saya malah berterima kasih Pak dengan proses pendidikan yang keras waktu zaman saya. Karena kalau tidak, mungkin di zaman ini pun saya nggak bisa tangguh seperti ini Pak. Ini termasuk sombong nggak sih saya tangguh gitu? Padahal ya sama aja belum sampai yang mungkin levelnya bukan sama di Pak Faiz karena Pak Faiz udah secara ibarat tuh kayak yang udah makan asinnya. Sudah tua. Aku nggak bilang nih. Aku cuma bilang Pak Faiz kayak ibarat kita udah banyak makan garam nih kan. Bahkan garam sampai yang garam yang kerosak kan. Oke nih Pak. Itu menarik sih tentang mendidik anak ya. Proses mendidik anak dengan cara kita mencerminkan diri kita sendiri. Kita sudah pantas nggak
untuk menjadi contoh ke anak kita. Itu sebenarnya itu. Betul. Jadi mungkin marah atau memukul ya yang tidak berbahaya ya. Di situ mungkin anak itu agak kaget juga. Tetapi ketika di dalam kesehariannya anak itu bisa melihat orang tuanya atau orang dewasa yang memang diidolakan itu bisa memberi contoh dan konsisten, itu akan dia akan bangga. Anak itu bisa menilai semuanya. Kalau hanya sekedar merintah mukul tetapi tidak bisa dijadikan teladan atau tidak bisa dijadikan panutan, itu nanti akan menimbulkan bertolak belakang di pemikiran si anak itu sebenarnya. Oke. Di situ sebenarnya. Mungkin bagi orang dewasa, bagi teman-teman yang udah dewasa atau mungkin yang sudah punya anak, itu bisa kasih pasang spion di pundak sini. Jadi kalau kita lagi emosi terus mau marahin anak kecil tuh lihat spion dulu, kira-kira udah pantas belum kayak gitu. Oke Pak, terus berkaitan dengan aku agak tertarik sih karena hubungannya dengan cinta sih Pak. Iya. Hubungannya dengan cinta. Nah ini kan cinta kita kepada sesama umat manusia. Iya. Betul. Nah untuk cinta yang khususnya Pak Faiz ini ada kisah nggak yang menarik gitu Pak? Maksudnya waktu remaja gitu ya? Iya dong. Saya yakin Pak Faiz ini udah sampai Batam nih kan, udah kuliah di Jogja ya Pak ya? Iya betul. Pasti ada kisah nih. Iya. Jadi nggak apa-apa ya kita bahas ini Pak ya? Nggak apa-apa. Takutnya nanti kalau kita bahas udah pernah deket sama ini deket itu ntar istri tahu jadi nggak apa-apa ya Pak? Nggak apa-apa biasa. Ini jadi itu memang sudah menjadi perjalanan mungkin setiap manusia lah. Iya perjalanan itu. Dan ternyata perjalanan hidup saya itu dengan merantau itu ada kisah yang unik ya, di mana itu kan masa susah di perantauan. Sehingga kita sudah nggak berpikir sampai ke situ. Karena sudah merasa ini dulu, saya ini siapa sih? Jadi nggak berani itu, nggak berani terus terang. Jadi di sana itu kita melihat orang-orang yang begitu hebatnya itu, kita sudah rendah diri ya. Minder Pak ya? Sudah minder. Udah minder ya? Iya. Cuman itu ada keuntungan orang merantau itu. Jadi ketika pulang itu kan orang kampung nggak tahu kita di sana seperti apa. Dikira kan ya sukses, dikira kan orang merantau kan enak ya. Iya pasti pulang bawa duit dikira lah itu. Paling tidak itu. Dan ternyata saya juga dapatnya tidak di perantauan. Karena mungkin orang perantauan tahu siapa sih saya. Dapatnya kan di rumah, karena saya merantau di rumah. Iya benar. Ya itulah jodoh itu. Oke, menarik nih. Iya. Itu kan jadi yang apa namanya? Yang jadi menarik itu kan biasanya waktu proses pendekatan nih, Pak. Iya. Kalau boleh tahu nama istrinya siapa, Pak? Nama istri saya Mudrikah. Mudrikah. Iya. Mudrikah. Oke, Bu Mudrikah. Itu kan pasti ada proses nih, Pak. Iya. Nggak mungkin sekali bilang, terus yuk kita kawin, terus Bu Mudrikah iya aja kan enggak. Iya. Itu kira-kira prosesnya gimana sih? Prosesnya sederhana. Jadi waktu itu dia sekolah di MA, Tarbiyatul Bani. Iya, oke. Kemudian MTS-nya di MTS Negeri, SD-nya di SD dia, tidak MI, di SD Winong. Jadi di SD Winong itu dia muridnya ibu saya. Jadi sudah kenal. Kemudian di MTS Negeri dia muridnya ipar saya. Di ipar saya. Kemudian di Aliyah Banin dia muridnya bapak saya. Jadi ya sudah tahu. Jadi ini ya dari SD mungkin ya Pak. Iya. Dari SD itu udah ada proses seleksi dari orang tuanya Pak Faiz ini. Iya kan? Karena dari SD itu kan dari muridnya ibu. Iya. Terus kemudian di tingkat MTS Negeri itu muridnya kakak ipar. Terus di Aliyah itu muridnya bapak saya. Berarti proses itu enggak berarti udah direncanakan dong, Pak. Enggak tahu. Sebenarnya udah direncanakan itu. Iya. Karena gimana ya? Dari ibu terus ke kakak ipar, terus ke ayah, habis itu iya, habis itu saya pas pulang merantau, terus dikasih tahu sama orang tua dan kakak saya. Terus saya kan orang perantauan ya, di sana juga sulit dan sebagainya. Ikut aja lah orang tua gitu. Oke. Saya tinggal merantau lagi, sudah di yang nunang kan
yang ngasih cincin ya tunangan kan tunangan. orang tua saja. Saya tidak ikut. Ya ngerti-ngerti mau ditunangkan dengan siapa, tapi kan udah sebelumnya udah pasti tahu lah, Ya, paling nggak dengan foto Iya, atau udah dikasih. Itu pertama kali lihat foto waktu kan dijodohin nih Pak berarti Iya, ya Pak? iya. Oke, Iya. berarti kan waktu pertama kali lihat foto tuh respon Pak Faiz kayak gimana sih? Ya, bagus kayaknya tinggi orangnya. Yang saya aja nggak tinggi. Oke, ini ya satu hal yang menarik mungkin ya. Iya, iya. Jadi proses perjodohan mungkin di era-era Pak Faiz ya Iya, itu menarik banget sih. Kita hanya modal foto. Kalau sekarang kan kita harus kita bisa ketemu dengan orangnya, kita janjian kemana kayak Iya, kemana itu iya. langsung ketemu. Tapi kalau zaman dulu itu bener-bener yang harus hanya foto Pak ya. Iya, Kadang foto. malah ada yang tidak tahu sama sekali. Iya, ada seperti itu. Ada ya Iya. nggak tahu sama sekali. Nah ini Pak Faiz dengan modal foto terus oke, nggak apa-apa. Terus orang tua yang ngurusin. Orang tua yang urus. Iya. Hari H saya baru pulang lagi merantau. Oh. Iya, jarak sekitar 5 hari atau 4 hari itu saya baru pulang. Dari hari H mau nikah itu. Oke, Iya. oke. Terus setelah kenal ditunangkan itu Pak ya, pastinya ada hubungan komunikasi dulu nggak Pak? Komunikasi waktu itu sudah ada telepon, tapi paling satu desa yang punya hanya satu. Oh. Iya, jadi nelpon tetangganya yang jemput, kemudian baru disambungkan begitu. Oke, Iya, oke. dan itu harus di wartel itu yang saya. Oh iya, Masih di wartel ya? Iya. Oh, berarti ketika Pak Faiz mau menghubungi nih calon istri kan, terus Wartel. telepon ke wartel, nanti wartel itu Heeh. hubungi. Hubungi betul, nanti Hubungi. jam betul ditunggu atau nanti ngebel lagi. Oh, berarti harus patokannya jam, nanti jam sekian aku telepon iya, lagi kayak gitu. iya. Kita hitung kira-kira perjalanan dari wartel sampai ke rumahnya itu berapa menit juga. Oke. Perjuangan banget. Iya. Perjuangan banget tuh, Iya, Pak. betul. Saya nggak bisa bayangin sih. Iya. Bakal seromantis apa kalau kayak gitu. Iya. Itu romantis banget sih. Zamannya begitu. Oke. Terus menikah tadi kan udah ada sedikit nyinggung bahwa Iya, 5 hari sebelum menikah nih, Pak. 5 hari sebelum menikah baru pulang. Iya. Nah, itu kenapa sih, Pak? Kenapa harus 5 hari dulu baru pulang? Ya karena ya jauh kan harus banyak persiapan juga, harus uangnya sangu harus cukup, tiketnya juga mungkin dapatnya pas hari itu kan gitu. Kemudian ngurus juga di sana mutasi untuk pernikahan kan antar luar wilayah kan. Saya kan harus ngurus di KUA sana juga. Bener. Gitu. Nah ini yang saya pengen tahu nih Pak. Nah itu cara menjaga sih, lebih tepatnya cara menjaga sih karena Pak Faiz dengan Bu Mudrika ini kan dijodohin tuh. Iya betul. Ya secara komunikasi kan bisa dibilang kurang sih Pak. Iya betul. Kurang banget sih. Nah itu bisa terjalin sampai sekarang tuh Pak. Sampai sekarang ya. Iya, itu kan yang paling penting karena tidak bisa dipungkiri bahwa proses selama berapa umur pernikahannya udah berapa tahun, Mbak? Saya menikah tahun 2002. 2002, berarti antara udah 20 tahun. Iya, sudah 19 tahun ya. Iya, 19 tahun ya. Iya. 19 tahun tuh lama sih, Pak. Iya. Nah, itu mungkin lebih tepatnya kayak pengen tanya bumbu sih. Bumbunya di keluarga Pak Faiz ini kayak gimana sih? Karena kan setiap keluarga punya bumbu masing-masing. Iya, betul. Nah, Iya. bisa diceritakan Iya, mungkin, Pak? itu saya menikah usia 28. 28. Yang istri usia 19 tahun. Jadi jauh. Masih Jauh anak-anak sih. dia. Oke, ya, ini menarik nih. Iya. Terus? Jadi ya masih istilahnya momong ya, masih Momong, 19 tahun, oke. ya. Jadi memang idealismenya itu anak baru lulus aliyah ya. Ya, itu kan idealismenya masih tinggi ya. Iya. Jadi masih hidupnya itu masih seakan-akan di alam bayangan gitu. Oke. Kemudian setelah menikah dia ikut ke Batam itu. Oh, Iya, ikut. berarti Iya, ikut lagi. Sempat diajakin keluar Iya, Jawa ya? Iya, karena nggak mau ditinggal. Oh, Iya. Khawatir hilang mungkin ya. Oke. Dan dikira Batam itu
wah mesti enak, menyenangkan gitu. Iya. Terus? Dan saya ajak ke Batam, di sana bertahan hanya tidak sampai 1 tahun. Tidak sampai Tidak satu sampai tahun. karena Oke. kenyataannya memang tidak seperti dibayangkan ya di Batam itu. Mungkin bayangannya kan enak gitu. Iya, kota sih. Iya. Dulu aja waktu kecil ada tetangga yang merantau ke Batam tuh Iya. kayak wah keren banget nih orang. Ternyata susah hidupnya. Berat. Nah itu Pak mungkin poinnya ya Pak, maksudnya Iya. poinnya kita nikah sama orang yang notabene dari awal kita kan ngajakin orang nikah atau mungkin wanita nikah itu kan janji kita kan bagaimana nanti kita akan membahagiakan. Iya. Nah ini Pak Faiz kok malah diajakin susah kok mau? Iya karena maksa ikut ya diajak. Kok mau ya diajakin susah ya? Di sana akhirnya setelah kurang dari setahun itu, waktu itu hamil anak saya itu Juhat itu ya. Iya. Usia 8 bulan itu sudah nggak kuat ya. Pokoknya harus pulang nih melahirkan di Jawa katanya. Oh, oke. Dan nanti setelah melahirkan nggak mau lagi ke Batam katanya. Oke. Berarti setelah 1 tahun hampir kurang 1 tahun Pak ya? Iya, iya. Kurang dari 1 tahun terus balik ke Jawa dan nggak ke Batam Nggak ke lagi. Batam. Pak Faiz balik lagi ke Batam? Saya balik ke Batam cuman hanya menyelesaikan urusan untuk saya tidak akan ke sana lagi. Oh, berarti setelah keputusan bahwa kita balik ke Jawa, kita hidup di Jawa, terus kemudian ngurus-ngurus semuanya untuk tidak ke sana lagi. Ke sana lagi. Saya mulai lagi dari nol di Jawa. Oke. Iya. Saya jadi tukang kamera juga, syuting. Oh. Iya. Di mana itu, Pak? Ketika ada pesta pernikahan, ada pengajian itu kita. Oh, iya. Oke. Ini menarik nih. Mungkin bisa dibilang kalau boleh cerita nih Pak, Iya. hampir sama di kayak aku sih. Tapi tidak seprofesional Mas Alvin. Bukan, karena kalau masalah profesional kayaknya jam tayang sih Pak. Iya. Kalau profesional. Cuman kan di eranya Pak Faiz mungkin metode dokumentasinya berbeda dengan Iya. metode saat ini. Iya, gitu beda, loh. jelas iya. Di zamannya Pak Faiz dokumentasinya udah profesional banget tuh Pak Faiz. Cuman kan Zaman berbeda itu. dengan sekarang. Iya, gitu. betul. Iya. Nah ini satu lagi Pak, saya pengen tahu ini ya dari yang nol nih ya, dari yang nol lagi Iya. di Jawa. Terus gimana Pak Faiz untuk menyikapi ini? Iya. Omongan tonggo. Iya. Itu berat loh. Iya, Omongan betul. tonggo itu Iya. berat loh Pak. Iya, betul. Itu memang sejak awal kan saya sudah bilang tadi bahwa penderitaan saya di Batam itu pasti ada, tidak sia-sia. Oh. Perjuangan penderitaan itu tidak sia-sia. Itu ketika anak saya yang pertama lahir itu kan di bulan ini ya, di bulan November ya. Di bulan November tahun 2003. Nah, saya lahir. Kemudian saya ke Batam lagi sebentar ngurusi urusan itu untuk selesaikan. Oke. Mungkin sekitar 3 bulanan saya pulang. Terus saya ikut di MTS, ya ikut bantu-bantu ngajar. Dapatnya paling ya sekitar HR-nya mungkin kurang dari 100.000 per bulan. Iya. Cuman waktu itu saya yakin. Di tahun 2004 itu di bulan November itu mulainya sebenarnya sudah di bulan Oktober ya, ada tes CPNS itu. Oh, Iya. oke. Di situ ketika ada tes CPNS itu saya sudah dalam hati ini jatah saya, pasti. Jatah saya. Iya, pasti saya yakin. Karena apa? Karena teman-teman saya yang di Batam saat itu sudah mendahului saya semua, sudah diangkat semua. Yang satu sekolahan, kan kita satu sekolahan itu di sana. Oke. Ketika mau tes CPNS, istri saya minta pulang karena mau melahirkan. Oh. Sampai saya di sana kepala sekolahnya, nggak nunggu tes dulu Pak Faiz dan sebagainya. Wah, enggak Pak, harus ini nyawa Pak, masalah nyawa. Oke. Alasannya masalah nyawa. Iya. Tapi benar-benar Iya, nyawa sih. nyawa, Ya, iya. benar nyawa sih. Sampai setelah melahirkan itu kepala sekolah saya yang di sana itu Pak Samsudin namanya, ngebel saya. Pak Faiz ini sudah mau pendaftaran CPNS. Ini berkas Pak Faiz disimpan di sana, di mana? Ditunjukkan saja biar saya yang daftarkan gitu. Pak kepala iya. Oh, kepala di Nanti sana ya? ketika waktu mau tes baru Pak Faiz ke sini. Gitu. Saya gini jawabnya. Udah Pak, saya biar menghadapi ini aja,
Bapak nggak usah repot-repot untuk daftarkan. Hmm. Kalau memang jatah saya bisa jadi CPNS itu nggak harus di Batam kok Pak, di mana-mana bisa. Oh, oke. Itu masuk dalam hati saya dan saya waktu itu langsung keyakinan, berarti ini jatah saya karena teman-teman saya sudah semua. Udah. Oke. Dan alhamdulillah doa saya terkabul. Tembus ya, Iya, Pak? Ya, oke sih. Oke, menarik banget sih. Jadi memang doa ya yang bisa jadi apa ya, semangat lah ya. Doa kita itu semangat kita. Iya. Dan ini ketika kita ringan mengerjakan sesuatu dalam arti berjuang atau apapun ya, ketika di sana kita tidak mengharapkan apa-apa. Itu sebenarnya kita juga menabung kok. Menabung. Nanti juga pasti ada ini, saya yakin itu ya. Oke. Intinya menabung. Itu yang penting untuk menuju kesuksesan, Pak ya. Menabung. Bicara ini, bicara itu, bicara apa saja hanya di Bicara. Obrolan tentang hari ini.